Oke, halo. Assalamualaikum. Senang sekali pada siang hari ini saya Ulfa Nurrahmani bisa bergabung dengan teman-teman semuanya di live Instagram DPK PPN RSAS, di mana pada siang hari ini DPK PPN RSAS diajak berkolaborasi secara spesial oleh IPMI, yaitu Ikatan Perawat Maternitas Jawa Barat, dan juga Promkes RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung. Terima kasih buat teman-teman yang telah bergabung dalam Instagram Live siang hari ini. Nah, jangan lupa teman-teman ya, agar nanti tidak ketinggalan info tentang jadwal Instagram selanjutnya, jangan lupa untuk follow akun DPK PPN RSAS, akun IPMI Jawa Barat, dan juga akun Promkes RSHS. Baik teman-teman, saat hari ini kita akan banyak membahas tentang dunia per-ASEAN. Lebih spesifiknya tentang topiknya adalah tentang strategi ASI eksklusif bagi ibu bekerja, di mana topik ini adalah bagian besar dari peringatan World Breastfeeding Week 2023 dengan tema Enabling Breastfeeding Making a Difference for Working Parents. Nah, luar biasa sekali ya, temanya sangat bermanfaat untuk kita semua, terutama nih bagi ibu-ibu bekerja yang sedang berjuang, struggling nih untuk memperjuangkan ASI eksklusif bagi putra-putrinya. Nah, tema yang luar biasa ini akan dikupas tuntas oleh dua narasumber yang luar biasa, yaitu adalah Ibu Nurse Mairita Syam MKep, dan juga Ibu Windy Natasha Albayhaqi MKep Nurse SPKep Maternitas. Wah, sudah tidak sabar lagi nih ya, kita ingin membahas bareng tentang bagaimana sih sebenarnya strategi bagi para ibu bekerja ini untuk bisa tetap mempertahankan ASI eksklusif bagi putra-putri mereka, seperti itu. Nah, tidak lama lagi ya, kita langsung aja ajak join Bu Mairita untuk memaparkan tentang gimana sih sebenarnya si ibu bekerja ini biar bisa mempertahankan ASI eksklusif untuk putra-putrinya. Baik, saya ajak dulu Ibu Mairita untuk bergabung. Baik teman-teman, jangan lupa ya, live Instagram kali ini akan bertabur begitu banyak door prize. Jadi tetap stay tune di sini. Baik, saya akan menyapa. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Iya. Ya, waalaikumsalam Teh Ulfa. Iya. Apa kabarnya Ibu? Alhamdulillah. Oh iya. Ini apa kabarnya Bogor, Bu? Sedang hujan atau panas? Bogor mendung, Teh Ulfa sekarang Teh. Lagi mendung. Mendung, iya. Iya. Di Bandung panas, Bu. Panas dan ya. Iya. Kemarin panas, hari ini tumben. Biasanya sore sih. Hujannya selalu sore kalau Bogor Teh. Oke, semoga suatu ketika kita bisa ketemu secara offline ya Bu ya. Iya. Sehingga amin. Bisa, amin ya. Iya. Baik Ibu. Baik Bu, ini teman-teman nih sudah banyak yang bergabung ya Bu ya. Dan sudah antusias sekali untuk ikut join nih membahas tentang per-ASEAN. Dan kemarin di akun DPK PPN RSAS diadakan polling nih Bu, yang inti pertanyaannya adalah, mungkin nggak sih sebenarnya seorang ibu bekerja itu bisa melaksanakan ASI eksklusif untuk putra-putri mereka? Nah, 90%-nya itu yakin bahwa bisa. Nah, tapi yang 10%-nya itu masih menjawab ragu-ragu nih Bu. Nah, dan mungkin saja teman-teman di sini nih yang gabung di live Instagram ini, banyak juga nih yang punya banyak pertanyaan, keraguan tentang mungkin nggak sih sebenarnya ya ibu bekerja yang harus datang
di kantor jam 7, pulang mungkin sore, apakah mungkin ya bisa memberikan AC eksklusif untuk putra-putri mereka, begitu Bu. Nah, dan tentu saja tema ini sangat matching ya Bu ya dengan tema besar di peringatan WBB 2023 ini tentang AC eksklusif untuk pada ibu bekerja. Dan boleh tahu nggak sih Bu sebenarnya apa sih yang melatar belakangi tema ini diangkat menjadi sebuah topik yang cukup harus dibahas di dunia begitu Bu? Ya. Terima kasih Telva ya. Saya menyapa dulu ya buat para ibu-ibu. Mungkin di sini banyak para pejuang ASI ya, ibu-ibu pekerja yang para pejuang ASI di rumah. Selamat siang ya. Kemudian buat para ibu-ibu yang masih ibaratnya kalau Telva bilangnya galau ya, kalau bahasa sekarang teh galau gitu ya. Galau, bisa nggak sih saya bisa memberikan ASI? Kalau dari latar belakangnya, dari beberapa penelitian mengatakan bahwa hampir 70% ke atas itu ibu-ibu pekerja itu tidak bisa memberikan ASI eksklusif. Bahkan tidak bisa memberikan ASI sampai 2 tahun ya. Makanya tahun ini terutama dari pemerintah dan dunia ya, dari WHO itu menitik beratkan kepada ibu pekerja ya. Karena kenapa? Hampir dari berapa persen ini di seluruh dunia ini ibu-ibu itu pada umumnya banyak bekerja, tujuannya apa? Untuk bantu ekonomi keluarga gitu, Telva ya. Nah, kalau menurut kodrat, kita ini sebagai perempuan memang kodratnya selain hamil, kemudian melahirkan, yaitu menyusui ya. Tetapi walaupun kita bekerja, kalau dari hukum saya Muslim ya, dari Muslim itu kalau bekerja itu hukumnya itu boleh. Tetapi kalau namanya menyusui itu wajib. Di kitab suci manapun, saya sudah pernah sharing dari beberapa teman di agama Hindu, Buddha, Kristen, kemudian Katolik ya, itu menyatakan bahwa semua ibu-ibu wajib memberikan ASI kepada bayinya. Ya, jadi tidak ada kata tidak. Tetapi kadang-kadang yang terjadi saat ini ya, ibu-ibu zaman now, saya bilang zaman now karena saya ini ibu zaman baheula ya, saya mah udah tua ya. Kalau zaman now selalu membalikkan, malah yang wajib itu bekerja dibandingkan menyusui. Menyusui itu malah mubah ya, kalau di Islam namanya mubah, boleh gitu ya. Nah, tetapi itu yang bikin kadang-kadang kita sedih ya, miris. Padahal sebenarnya kalau strateginya bisa diatasi dengan baik, insya Allah bisa, sangat terbukti. Kemudian yang kedua, saya sering menemukan teman-teman di lapangan sering mengeluh atau konsultasi sama saya bahwa umur bayi 6 bulan atau baru masuk cuti 1 bulan, setelah 1 bulan itu kadang-kadang ASI sudah tidak ada. Nah, tapi sebenarnya kalau bisa menjalankan strategi yang baik, kemudian yang salah satu yang paling penting nih ya, mungkin nanti akan dibahas sama Bu Windy ya, yaitu bagaimana tempat kerja ya yang bisa menerima ibu-ibu bisa memerah ASI-nya. Apalagi yang di pelayanan, mungkin Teh Ulfa tahu ya, kalau memegang pasien kadang-kadang tidak ada waktu untuk memerah ASI gitu ya. Mungkin ada sedikit konsekuensi yang baik lah buat ibu yang mempunyai bayi sehingga sehingga ada waktu untuk menyusui gitu. Atau bukan menyusui, maafnya, untuk bisa memerah ASI maksud saya di tempat kerja. Gitu, Telva. Oh, baik Bu. Wah, saya tambah makin penasaran nih Bu ya tentang gimana sih sebenarnya strategi itu. Nah, yang paling pengen saya tanya ini Bu, kalau ingat dulu pas saya masih menyusui itu Bu ya, itu tuh karena dulu tema ini masih cukup langka Bu ya. Nah, sebenarnya nih Bu, sebagai ibu, sebagai konselor ASI dan sudah lama sekali membantu dan banyak sekali membantu ibu-ibu yang mengalami kesulitan untuk memberikan ASI-nya, bagaimana sebenarnya Bu persiapan untuk ibu menyusui ini untuk memberikan ASI eksklusif pada putra-putrinya, itu persiapannya sebenarnya tuh apa saja sih Bu? Ya, persiapannya sebenarnya gampang ya, tidak susah. Kalau ibu-ibu semua memang awalnya itu harus ada niat ya. Jadi kalau saat sebelum melahirkan kita sudah apalagi kalau ibu-ibu muda yang anak pertama ya,
ini yang benar-benar buta dengan menyusui ya, itu sudah menyiapkan bahwa sudah ada niat untuk menyusui. Kemudian harus ada dukungan dari orang terdekat, terutama suami ya, karena dukungan ini sangat penting ya. Karena 7 keberhasilan menyusui itu salah satunya dukungan dari keluarga ya. Orang terdekat adalah suami ya. Ditambah lagi mungkin orang tua, mertua, kemudian keluarga terdekat yang kadang-kadang mohon maaf malah memberi masukan yang negatif terhadap bagaimana proses menyusui itu gitu ya, sehingga sering terjadi kegagalan. Kemudian yang kedua, jangan ASI atau ASI perah pada saat lahir. Ini suatu kesalahan juga. Bukan suatu kalau kita tidak boleh, saya sebagai konselor tidak boleh menyalahkan ya. Suatu anggapan yang kurang tepat. Karena sekarang ibu-ibu saking takutnya ASI kurang, baru lahir 1 hari, 2 hari keluar dari rumah sakit sudah mulai pumping. Itu kurang kurang bagus ASI-nya ya. Kenapa saya bilang kurang bagus? Karena kalau kelamaan di dalam freezer kadang-kadang enzim yang dalam ASI atau antibodi akan rusak ya. Jadi pertama ya, sebaiknya datang ke konselor laktasi untuk persiapan menyusui dengan membawa pengasuh atau asisten rumah tangga atau orang tua yang akan kita titipkan bayi kita untuk mengajarkan bagaimana pemberian ASI perah pada bayi dengan menggunakan media seperti feeder, pokoknya selain dot ya. Nah, itu yang harus dilakukan. Kemudian lakukan pumping atau persiapan ASI itu 2 minggu saja, ya maksimal 1 bulan lah sebelum masuk kerja. Jangan 3 bulan atau 2 bulan sebelumnya, akan rusak ASINya. Ya, kadang-kadang ibu-ibu konsultasi ke saya dengan bangganya bilang ke saya, Bu Mai, saya sudah punya ASI 1 kulkas, Bu. Saya bilang untuk apa ada ASI 1 kulkas, ternyata komponen atau komposisi dari ASI ini sudah rusak. Lebih bagus ASI adalah sebagus-bagusnya ASI perah, lebih bagus ASI itu ASI press, ASI yang baru gitu ya. Nah, pada saat ibu mulai bekerja nih ya, pastikan ibu sebelum berangkat kerja tetap menyusui ke bayinya ya. Jangan mentang-mentang sudah ada ASI perah sebelum berangkat kerja nggak mau menyusui lagi ke bayinya. Kemudian selama dalam masa bekerja lakukan pumping per 3 jam. Nah, ini yang jarang dilakukan sama teman-teman sejawat kita ya. Kadang pumping cuma kalau penuh saja, Bu. Kalau penuh saja baru saya lakukan pumping ya. Nah, ini yang kadang-kadang menimbulkan produksi ASI menurun ya. Lama-lama habis sehingga bayi-bayi tidak dapat menyusui dengan baik atau tidak dapat menerima nutrisi yang baik dari ibu ya. Kemudian kalau ibu sudah sampai di rumah, ibu jangan lupa tetap menyusui sampai besok paginya atau sampai selama ibu di rumah. Nah, ini juga yang sering salah pengertian ya. Kan ada ASI perah, Bu. Jadi saya kasih ASI perah aja di rumah. Nah, itu yang menimbulkan anggapan-anggapan yang kurang tepat. Jadi intinya, pertama, kalau di rumah sakit lakukan pumping per 3 jam, di rumah tetap menyusui dengan direct breastfeeding atau lakukan menyusui langsung ke ibu. Begitu, Teh Ulfa. Oh, baik, Bu. Wah, ini ternyata banyak sekali ya, Bu ya, hal-hal update yang dulu tahun 2011 ini belum saya dapatkan ya, Bu ya. Dan ini bisa menjadi nih panduan berharga nih buat teman-teman yang sedang menyusui dan juga mungkin teman-teman yang lagi mau jadi pengantin nih, Bu, yang sedang mempersiapkan materi kehidupan nanti untuk setelah pernikahan. Luar biasa, Bu. Jadi memang untuk penyimpanan ASI perah ini butuh ketentuan khusus tidak sih, Bu, sebenarnya kalau untuk ASI perah ya? Iya, untuk penyimpanan ASI perah ini memang ada tidak memerlukan ibaratnya kulkas khusus ya. Saat ini kan banyak ya, kayak di Bogor di sini ada beberapa toko-toko yang menyewakan untuk ASI perah ya. Misalnya menyewakan kulkas kecil ASI perah ya. Tetapi sebenarnya kan tidak semua ibu-ibu yang mampu untuk menyewa. Sebenarnya dengan kulkas yang di rumah pun tidak masalah gitu ya. Nah, misalnya seandainya di rumah di rumah sakit setelah kita melakukan pumping ya,
Kan kita mungkin dinas pagi itu 7 jam ya. Kalau 3 jam sekali kita pumping, lebih kurang 2 atau 3 kali kita pumping ya. Nah, jangan cuma 1 kali ya. Karena apa? Kalau 1 kali, proses pengosongan payudara itu kan 1 sampai 2 jam sudah harus terisi lagi ya. Kalau seandainya dalam waktu 3 jam tidak dikeluarkan, apa yang terjadi? Terjadi pembendungan. Ya, itu yang lama-lama ASI akan kering atau menyusut gitu, kata orang tua kita, akan kering katanya gitu kan. Nah, akan menyusut sehingga apa yang terjadi, ASI akan kurang kan gitu. Nah, cara penyimpanannya setelah kita melakukan pumping, jangan lupa kita taruh di botol atau di plastik khusus ya. Mungkin ibu-ibu semua di sini sudah tahu ya plastiknya seperti apa. Banyak di luar sana jual ya. Nah, kemudian ada botol khusus kaca ya. Nah, kemudian jangan lupa diberikan tanggal dan jamnya, ya. Dimasukkan ke dalam, biasanya kan ibu-ibu pejuang ASI itu membawa coolbox ya ke rumah sakit atau keluar di rumah sakit membawa coolbox, dimasukkan di coolbox. Kalau di coolbox itu bisa tahan 24 jam, ya. Bisa tahan 24 jam ya Bu ya, baik. Ya, kalau misalnya sampai di rumah, setelah itu dimasukkan kalau saya menganjurkan dimasukkan ke chiller, tidak dimasukkan ke freezer. Karena penelitian yang terbaru bukan ASI yang lama dulu yang diberikan, tetapi ASI yang fresh dulu yang diberikan kepada bayi. Tujuannya apa? Karena dari penelitian jurnal yang terbaru mengatakan bahwa ternyata ASI yang di dalam freezer itu ada beberapa yang kadang-kadang komposisinya sudah rusak. Seperti enzim lipasenya, kemudian antibodinya. Karena antibodi ini sangat dibutuhkan sekarang ya, apalagi kita masih pandemi belum berakhir ya, belum selesai tuntas. Untuk melindungi bayi-bayi kita itu yaitu dengan pemberian ASI ini. Nah, kenapa pemerintah menganjurkan ASI pertama yang diberikan, apabila kurang baru kita mengambil ASI yang di freezer. Yaitu dengan cara didinginkan dulu, atau dicairkan dulu, baru dihangatkan. Nah, kalau di chiller, itu tahannya bisa 3 hari sampai 5 hari. Tetapi kalau saya menganjurkan ke pasien saya 3 hari cukup. Kenapa? Karena kalau misalnya 5 hari kadang-kadang sudah agak berubah ya, dari bau, warna, dan lain sebagainya. Nah, kalau misalnya ibu-ibu freezer yang kulkas 1 pintu, ya, itu ada freezernya kan 1 pintu ya, itu bisa tahan 2 minggu. Ya. 2 minggu. Ada lagi nanti mungkin pertanyaan, Bu, tapi kan saya akan campur dengan ikan, daging, dan lain sebagainya. Mangga silakan. Tapi ASI ibu dimasukkan ke dalam suatu wadah tertutup dan tidak dicampurkan dengan ikan yang tadi. Dikumpulkan dalam satu wadah tertutup, masukkan ke freezer yang 1 pintu tadi. Bisa tahan 2 minggu. Tetapi kalau ibu mempunyai kulkas 2 pintu, itu bisa tahan 3-6 bulan. Tetapi dengan catatan ibu harus meletakkan dalam satu wadah. Tidak boleh dicampurkan dengan ikan. Boleh masukkan ikan tapi wadahnya berbeda, ya. Nah, tapi saya menyarankan ASI yang pertama diberikan saat kita pulang kerja adalah ASI fresh. ASI yang pertama kita perah. Kalau seandainya kurang baru kita ambil ASI yang ada di freezer, ya. Kemudian kalau di suhu ruangan bisa tahan 3 jaman lah ya. Kalau lewat 3 jam kadang-kadang saya tidak menganjurkan. Takutnya berubah warna dan basi. Ya, itu yang ibu-ibu harus ketahui ya, karena bukan apa ditakutkan malah bukannya nutrisi yang didapatkan, bayi malah diare ya, sakit ya Teofa ya. Itu yang kita takutkan. Jangan sampai ya, ya. Jangan lupa satu lagi, saat memerah jangan lupa itu cuci tangan ya. Cuci tangan kalau dalam masa COVID begini mungkin kita menggunakan masker ya. Apalagi kalau ibu-ibu di sini ada yang bekerja di instansi kesehatan yang berhubungan dengan pasien. Gitu Telva. Luar biasa sekali nih Bu. Ibu-ibu yang hadir di Instagram Live yang ini, tolong ya siapkan bolpen. Tadi poin-poin yang disampaikan Ibu Mairita sangat-sangat berharga sekali ya. Dan nanti bisa jadiin sebuah panduan berharga sekali untuk ibu-ibu menyusui ini agar lebih percaya diri nih bahwa saya bisa tetap memberikan ASI eksklusif untuk anak saya. Baik Ibu, terima kasih. Baik, kita akan sudah hadir nih Ibu narasumber kedua kita yang cantik sekali ini. Baik, saya sapa terlebih dahulu Ibu Marita, izin ya. Ya, Halo, Assalamualaikum Ibu Windy.
Waalaikumsalam, Bu Ulpa. Iya. Selamat siang, Bu Mairita. Selamat siang, dan para viewer selamat siang. Iya, alhamdulillah ya kita bisa berkumpul di sini bertiga. Ibu Windy ini ya teman-teman, beliau adalah selain sebagai seorang peneliti, pembicara, dan juga dosen di Maternitas Unpad, beliau adalah sebagai kepala ruangan Alamanda obstetrik ginekologi onkologi RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung, dan tentu saja pengalaman beliau di dunia rumah sakit dan perasian juga pasti banyak ya. Dan langsung saja nih Bu ini sudah tidak sabar nih pengen bertanya. Bu ini tadi kan Bu Mairitanya sudah menjelaskan nih tentang gimana sih strateginya, terus do and don'ts-nya seperti apa gitu. Nah, kalau dari Ibu Windy sendiri ini ada nggak sih sebenarnya Bu semacam regulasi atau arahan dari tempat bekerja seperti rumah sakit terkait dengan ASI eksklusif bagi ibu bekerja, karena kan di rumah sakit itu juga selain memberi pelayanan untuk pasien, ada juga banyak sekali ibu-ibu yang juga bekerja di rumah sakit ya Bu ya. Ada nggak sih sebenarnya regulasi seperti itu? Terima kasih Bu Ulpa diskusinya. Jadi saya juga nanti minta masukan dari Bu Mairita. Jadi teman-teman ada namanya program BFHI, namanya itu Baby Friendly Hospital Initiative. Nah, BFHI ini sudah lama dilaunchingkan oleh WHO dan UNICEF ya di sekitar 2019, di mana kita itu menciptakan rumah sakit yang ramah terhadap bayi. Nah, di sisi lain kita sebagai tenaga kesehatan, kita juga kan berperan ganda ya di sini, bahwa kita juga menjadi ibu yang sedang berperan menyusui, misal saya bekerja dan punya anak. Nah, kemudian di sisi lain kita pun memberikan pelayanan kepada pasien. Nah, kalau mungkin ruangan-ruangan yang kebetulan saya berada di ruang maternal dan itu akan bertemu dengan pasien-pasien dengan kebutuhan itu wajib dan fardu ain sifatnya, bahwa kita memang harus memberikan pelayanan ramah bayi. Nah, akan tetapi, ini yang akan menjadi highlight kita semua. BFHI itu bukan hanya berbicara di ruang maternal, tapi ini akan berbicara di seluruh wilayah rumah sakit, wilayah pelayanan. Jadi harapannya, dimanapun pasien itu berada, dimanapun para ibu-ibu berada, misal sebagai tenaga kesehatan, sebagai pengunjung, sebagai keluarga pasien, apalagi sebagai pasien itu sendiri, rumah sakit memberikan pelayanan yang ramah terhadap bayi dengan memberikan pelayanan-pelayanan yang sudah dilaunchingkan oleh WHO. Itu ada 10 untuk menuju keberhasilan ASI eksklusif ini. Begitu Bu Ulfa. Ada 10, banyak sekali Bu ya. Itu apa? Iya, banyak sebetulnya. Iya. Ya, yang pertama, ya. Ya betul. Yang pertama, kebijakan fasilitas kesehatan harus mendukung program ini melalui berbagai macam. Pertama, programnya, kebijakannya harus ada dulu di rumah sakit berupa regulasi, SPO, prosedur ya, sampai tools-toolsnya. Lalu, nah kalau melihat di Prognas dalam survei akreditasi, mau itu pakai Starcast, mau pakai itu CARS, itu sebetulnya ada di Prognas, di mana kita itu 100% Prognas itu untuk angka kematian ibu dan angka kematian bayi itu harus 0, dan 100% program itu harus tercapai. Maka itu menjadi landasan kita. Yang kedua, kompetensi staf. Sebetulnya kompetensi staf itu harus dimiliki oleh semua staf terkait breastfeeding ini. Jadi tidak harus perawat yang berada di ruang maternal saja, tapi semua perawat yang berada di area manapun bila bertemu dengan pasien, pengunjung, keluarga itu harus memiliki kompetensi yang sama. Kemudian yang ketiga yaitu perawatan masa kehamilan, yang keempatnya perawatan setelah persalinan, lalu mendukung ibu menyusui melalui berbagai kegiatan dan program, lalu pengutamaan menyusui, lalu bagaimana nanti kita dirawat gabung, lalu menyusui yang responsif itu seperti apa, lalu bagaimana cara mencegah pemberian botol, dawat empeng, sampai ke dukungan pasca perawatan di fasilitas kesehatan. Jadi itu 10 langkah itu harus komprehensif.
continue begitu Bu Ulfa. Banyak sih sebetulnya. Wah, luar biasa. Tapi ini 10 langkah ini semakin membuat saya penasaran nih Bu ya. Dan bagi teman-teman ya yang hadir di live Instagram kali ini yang penasaran juga seperti saya nih sekarang, boleh tuliskan pertanyaan di kolom komentar dan bagi kalian yang beruntung akan dapat door prize yang menarik sekali. Baik Bu, ini saya nih akan mencoba bertanya nih. Saya penasaran tadi Bu, maksudnya kompetensi staff itu yang seperti apa Bu? Apa saya perawat nih, misalnya apa saya harus menjadi konselor laktasi seperti Bu Mairita atau bagaimana Bu? Kompetensi ini kaitannya dengan ASI eksklusif Bu. Ya, betul sekali. Jadi nomor satunya itu adalah kebijakan rumah sakit. Jadi rumah sakit itu, jadi sebelum ke kompetensi staf, saya berbicara dulu kebijakan. Nah, di kebijakan itu tidak rumah sakit tidak boleh mempromosikan susu formula, penggunaan botol, susu ataupun dot ya. Jadi saya ada kasus gini yang Bu, pasien kadang tidak sabar di hari pos SC ke-1 atau ke-2 itu pengen segera air susunya mancer. Tadi Bu Mairita juga bahas di hari ke-1, hari ke-2 itu kan dipompa-pompa juga yang ada malah sakit kan pasiennya. Nah, ya sehingga di sini peran kita untuk mensupport, menguatkan bahwa memang secara fisiologis itu di hari 24 jam sampai 48 jam itu belum harapannya seperti pasien akan mancer, sehingga itu adalah kunci-kunci para pasien desperado. Ditambah mohon maaf keluarganya, neneknya panik kan, stres kan, wah ASInya belum keluar sehingga buru-buru aja beli susu formula, dotnya dan sebagainya, karena ya itu pertama belum paham. Nah jadi kita itu yang berkewajiban jangan sampai malah tenaga kesehatannya menyediakan karena kasihan bayinya sudah bisa hipoglikemi dan sebagainya, padahal sudah tentu kan kita semua tahu bahwa bayi itu sudah punya cadangan kan ya, ibu-ibu sudah punya cadangan glukosa secara fisiologis gitu, kecuali memang kasus-kasusnya patologis itu kan tentu sama dokter anak juga sudah jelas indikasinya. Lalu memastikan menyusui itu sebagai standar perawatan ibu dan bayi, jadi harus masuk ke dalam prosedur standar perawatan, bukan lagi hal yang mohon maaf, misal pasien dirawat di ruang non maternal, sehingga itu bukan standar karena kami bukan areanya. Nah itu harapannya bahwa dalam standar akreditasi pun pelayanan itu harus bersifatnya seragam, mau berada dimanapun pasien tersebut, di ruang intensif, HCU, ICU, itu akan mendapatkan standar yang sama, sehingga dukungannya pun harusnya sama. Misal apakah tersedia alat-alat untuk mensupport, untuk membantu, dan nah ini akan berkaitan dengan kompetensi staf Bu Ulfa, sehingga stafnya itu harus paham apa sih konsep BFHI ini, sehingga bisa melakukan support yang baik terhadap ASI eksklusif. Jangan sampai stafnya juga ikut panik, oh iya kasihan nanti bisi ini bisi itu, itu kan jadi tidak bersinergis. Nah kemudian kita pun harus ada program bahwa kompetensi staf ini melalui pengukuran tingkat pengetahuan kita, keterampilan kita, memaintain kompetensi kita lewat asesmen kompetensi. Saya rasa itu adalah salah satu kompetensi untuk mempertahankan dan memelihara kompetensi. Dan ikut pelatihan tentu saja. Ada banyak sekarang pelatihan yang diadakannya manajemen laktasi, konselor laktasi seperti Bu Mairita ini sebagai narsum hari ini. Saya juga bercita-cita Bu Mairita mudah-mudahan ada umur, ada waktu, dan ada rezeki untuk menjadi konselor laktasi. Mungkin seperti itu Bu Ulfa. Oh siap, baik Bu. Dan insya Allah ini sangat mungkin dilaksanakan ya Bu ya, dan teman-teman perawat dan juga bidan juga pasti akan bisa mencapai kompetensi yang seperti yang diharapkan. Nah Bu, satu lagi nih, saya mau bertanya, kalau yang perawatan masa kehamilan, tadi kan ada masuk di langkah yang ketiga ya Bu ya, itu maksudnya apa ya Bu? Betul. Masa kehamilan. Oh, iya. Jadi menyusui itu harus disampaikan di ANC, di antenatal. Jadi apalagi ini anak-anak pertama ya, pada ibu-ibu primipara baru punya anak. Kadang kalau yang anak kedua, ketiga, keempat lah udah pala linter ya gitu kadang gitu. Kalau tidak ada bad influencer gitu. Nah untuk anak-anak kehamilan pertama ini yang menjadi landasan, karena kita akan menyediakan pengalaman yang menyenangkan harapannya dengan memberikan edukasi lebih awal.
di mana kita menyiapkan pada saat antenatal ini bagaimana program menyusui, kemudian pentingnya ASI eksklusif, nanti bila ada masalah itu akan seperti apa, fisiologis menyusui seperti apa, apabila ada tanda-tanda clue-clue ini seperti apa. Jadi betul-betul menyiapkan ibu dalam kondisi nanti saat akan menyusui, sehingga ketika menemui tahapan-tahapan tersebut tidak udah sedikit siap lah kan. Pada saat nifas itu ada fase. Nah, betul ada fase taking it, taking hold. Nah itu kan fase-fase itu beresiko postpartum blues ya, baby blues sampai depresi dan sebagainya, itu kan yang kita hindari. Nah si masalah laktasi itu juga untuk beberapa kasus itu menjadi pengalaman yang mengerikan. Misal begini, bila kita tidak menyiapkan dengan optimal, misal pasien SC ditambah harus mencoba menyusui. Nah itu kan perjuangannya double ya Ibu. Sakit perutnya kan masih nyeri SC, dan kita mau mencoba ya memang harus bonding, touching dan sebagainya. Ketika dia mencoba ya puting perih, ya perut perih. Nah itu kan double impact. Nah ketika kita di ANC ini menyiapkan kesiapan ibu dengan pengetahuan yang optimal, kesiapan psikologis, harapannya ibu akan lebih adaptif ketika menghadapi masa-masa tersebut. Mungkin itu seperti itu Bu Ulfah, tujuan dari ANC ini. Oh iya, betul, dan itu memang sangat perlu sekali ya Bu ya, apalagi saya dulu juga ingat pas anak pertama udah itu hebohnya, paniknya seperti apa, dan semoga teman-teman ya yang calon-calon pengantin yang sedang mempersiapkan nih ya, nah ini salah satu bekal yang harus dimiliki untuk nanti setelah teman-teman menikah. Jadi nggak cuma ibu yang sedang hamil aja Ibu ya yang harus punya ilmu bekal seperti ini. Nah Bu, terus satu lagi yang terakhir nih Bu, tadi saya tertarik masalah pelekatan bayi tadi pada ibu setelah melahirkan ya, itu berarti masuk ke poin keempat ya Bu ya, perawatan setelah persalinan. Nah itu apa saja sih Bu? Apa hanya menempelkan puting susu saja ke anak atau ada poin tersendirinya Bu untuk menuju ASI eksklusif di langkah ini? Betul. Ya, khusus di poin 4, di perawatan setelah melahirkan itu sebetulnya kita fokusnya kedua, yaitu IMD dan skin to skin-nya. Itu fokusnya ke situ, karena bau cairan ketuban itu kan khas ya, dengan bau kolostrum, sehingga makanya ketika bayi baru lahir, kita tidak mengelap telapak tangannya ya, si air ketubannya, agar si bayi itu bisa mengikuti aroma ketuban tersebut. Nah, sehingga dia akan mencari baunya yang sama, dan baunya yang sama itu ada di mana? Ada di kolostrum. Nah, itu harapannya melalui IMD dan skin to skin, sehingga bondingnya akan lebih optimal dan akan tercipta hubungan dari awal. Harapannya bila tidak ada indikasi baik ibu atau bayi, ya memang IMD ini masuk protap, masuk prosedur untuk persalinan normal, untuk untuk perawatannya yang tidak ada indikasi tentu saja. Mungkin lebih ke situ kalau yang poin 4, tapi kalau di area perlekatan itu mungkin ke poin yang selanjutnya, yaitu mendukung ibu menyusui, di mana kita memperhatikan posisi ibu, posisinya harus betul, perlekatannya juga tepat, sehingga kita bisa memberikan bantuan-bantuan yang optimal bila ibu posisinya kurang bagaimana, kita bisa memberikan edukasi, dan itu harusnya di ANC juga sudah, sehingga pada saat perawatan ini tinggal praktiknya lah gitu. Ada juga di kelas ANC yang lain-lain itu malah sudah latihan Mbak Ulfa dengan simulasi lah seperti itu. Kalau betul, sehingga pada saat udah ada bayi itu udah siap setidaknya. Nah kemudian membantu ibu menangani masalah-masalah umum, misalnya kalau puting susu lecet, kalau misalnya nipolnya retak, ini harus diapakan, terus kalau bayinya misalnya ya jangan sampai menarik puting susu sehingga sampai berdarah atau perlukaan. Nah itu kan yang akan menambah permasalahan ke breast engorgement, ke mastitis dan sebagainya. Itu sih komplikasi yang kita harapkan tidak terjadi. Mungkin seperti itu Bu Ulfa. Memang banyak sekali ya Bu ya, pembahasan tentang ASI ini memang sangat-sangat butuh kedetailan, sehingga memang butuh banyak sekali mungkin ilmu-ilmu dan juga pelatihan mungkin ya Bu ya bagi calon para ibu ini. Ya.
Ya. Baik Bu, ini di Betul. kolom komentar nih Bu ya, sudah banyak pertanyaan. Kita masuk ke sesi tanya jawab saja mungkin nih Bu ya. Baik. Siap, Jadi siap. Bu Mairita dan Bu ini saya coba sebutkan ya pertanyaan dari kolom komentar. Baik, ini dari Kun. Pertanyaannya adalah bagaimana pendapat nurse tentang ibu yang memberi susu botol tanpa ASI dari bayi usia 0 hari sampai anak berumur 2 tahun. Mungkin Bu Mairita, Bu, bisa menjawab. Maaf, Teh Ulfa bisa diulang lagi, terputus-putus barusan. Oh iya Bu, jadi ini minta bagaimana nih pendapat Bu Windy dan juga Bu Mairita tentang seorang ibu yang memberi susu botol, mungkin susu formula mungkin ya, alias tanpa ASI, dari bayi usia 0 hari sampai anak berumur 2 tahun. Ya. Bagaimana Bu? Ya, baik. Teh Ulfa. Ya, kalau dikatakan bagaimana pendapat saya, ya kalau menurut saya kurang tepat ya. Kurang tepat. Karena apa? Sebaik apapun makanan di dunia ini yang untuk bayi itu tetap ASI. Ya, karena apa? ASI itu mengandung selain gizi, antibodi yang sangat tinggi buat buat anak kita. Karena ini bukan untuk sekarang saja, untuk bekal dia dewasa nanti. Makanya WHO mengatakan ada 1000 hari ya, yang dikatakan oleh WHO 1000 hari kelahiran itu ya, sampai bayi lahir itu dari 0 sampai 9 bulan dalam kandungan, sepertiganya ya dari 1000 hari itu dilanjutkan dengan 2 tahun, itu adalah masa emas ya, periode emas ya Bu Windy, seperti itu ya, di mana saat itu ada ASI yang diberikan. Nah, kita kembali lagi kepada ibunya. Kenapa? Kita kaji lagi nih ibunya, kenapa tidak memberikan ASI? Kadang-kadang ada sesuatu ya, saya tidak bisa menjudge atau menyalahkan ibunya, oh ibu salah, jadi tidak boleh juga. Karena kita sebagai petugas medis tidak boleh menyalahkan, karena bisa menimbulkan rasa sedih ya kepada pasien, itu kan tidak boleh ya. Tapi kita harus kaji nih, kenapa sebabnya. Nah, kalau seandainya 0 sampai 6 bulan, itu kan dari WHO juga mengatakan bahwa 0 sampai 6 bulan makanan yang terbaik itu hanya one only ASI. ASI adalah satu-satunya makanan terbaik buat bayi. Tidak ada yang bisa menggantikan, ya. Tetapi kalau tidak bisa menggantikan, kenapa? Nah, saya memberikan satu pernyataan lagi. Kalau ibunya baik-baik saja, kemudian pengen memberikan ASI setelah 6 bulan, bisa dilakukan namanya program relaktasi. Ya, program relaktasi itu nanti datang ke seorang konselor laktasi atau konsultan laktasi, kemudian dilakukan treatment sehingga bisa menyusui lagi. Saya sering melakukan terhadap beberapa pasien, tetapi treatment itu tidak bisa dilakukan sekali. Kadang-kadang bisa sebulan 2 bulan. Kalau di Jakarta itu ada di Ikatan Konselor Menyusui Indonesia itu, saya mempunyai teman di Jakarta bekerja sama dengan dokter anak ya, dokter spesialis anak, mempunyai klinik, kemudian ada rawat inap untuk relaksasi bagi ibu-ibu yang pengen menyusui lagi, atau bagi ibu-ibu yang pengen mendapatkan maksudnya agar ASINya ada lagi gitu ya. Nah, ini jadi dibuat seolah-olah bayi itu seperti baru lahir lagi. Nah, jadi dibuat program namanya relaksasi, tapi itu tidak gampang ya. Kalau saya sering melakukan kepada pasien dengan drama yang beberapa episode, dari tangis, tawa, seperti itulah saya kalau melakukan di klinik laktasi ya. Jadi seperti itu. Jadi pendapat saya kurang tepat ya. Apapun itu pasti ASI. Di Al-Quran pun, di agama kita ada bahwa ASI yang paling bagus untuk bayi. Gitu. Mungkin nanti ada tambahan dari Bu Windy. Ya, baik Bu. Bu Windy mungkin mau menambahkan, Bu, silakan. Cukup Bu, dari Bu Mairita sudah lengkap. Ya baik, memang ini menjadi bahan permenungan kita bersama ya Bu ya, sebagai wanita, baik kita sebagai seorang ibu, seorang mungkin nanti anak kita yang akan jadi ibu juga, di lingkungan masyarakat juga. Ini juga tugas kita nih di sini sebagai salah satu edukator juga, bahwa
ASI eksklusif itu bisa dan harus diperjuangkan seperti itu ya Bu ya, karena itu adalah hal yang terbaik untuk anak-anak kita. Nah baik Bu, untuk pertanyaan selanjutnya nih Bu, dari Liri Anadita, bagaimana pendapat Ibu tentang booster ASI? Apa benar menambah jumlah produksi ASI? Mohon pencerahannya Ibu, ini tentang booster ASI. Mangga, boleh dari Bu Marita atau ini baik, terima kasih Delva. Pertanyaan ini sering ditanyakan sama pasien-pasien di polilaktasi ya, Bu. Saya punya booster ASI keluaran dari merek A, B, C, D gitu ya. Tapi kok ASI saya nggak banyak-banyak ya Bu gitu ya. Nah, saya kembali kepada pengertian. Apa itu booster? Booster itu kan sesuatu yang kita sukai ya. Nah, jadi sebenarnya saya sampai saat ini belum pernah menemukan sesuatu booster, maksudnya penelitian yang menyatakan bahwa booster itu bisa memperlancar ASI. Setahu saya dari ilmu laktasi itu, yang bisa memperlancar ASI itu cuma 2. Pertama, ibu tidak stres, ibu dalam kondisi tenang, nyaman, dan aman ya. Yang kedua, ASI harus dikeluarkan per 2-3 jam sekali. Ya. Caranya bagaimana? Dengan dihisap bayi atau dengan dipumping. Itu sudah cukup. Kalau untuk booster itu adalah untuk meningkatkan hormon oksitosin. Sebagaimana kita ketahui, oksitosin itu kan hormon cinta ya. Kalau kami bilangnya di konselor itu hormon cinta ya. Hormon rasa sayang, hormon batin yang nyaman gitu ya. Misalnya ketemu sama Pak suami aja itu hormon oksitosin meningkat ya. Kalau cinta sama Pak suami, istilahnya begitu ya. Atau misalnya begini, tidak perlu membeli booster yang mahal. Misalnya seorang ibu mencintai sesuatu makanan. Misalnya dia mencintai makanan, dia suka banget sama namanya martabak misalnya. Kita yang murah-murah saja, tidak usah yang mahal-mahal. Ya kalau memang ibunya suka martabak, ya kasih aja martabak. Dengan dia makan martabak, dia senang. Akibatnya apa? Hormon oksitosin meningkat. Ya. Atau misalnya contoh yang negatifnya, misalnya begini. Ada, mohon maaf, seorang nenek misalnya menganjurkan kepada menantunya banyak makan sayur katuk ya, supaya sayur katuk itu ASI banyak gitu ya. Memang sih ada beberapa penelitian dan mungkin mahasiswa-mahasiswa mengalami penelitian ya, dengan pil katuk, daun sayur katuk bisa banyak melancarkan ASI. Benar itu ada. Tetapi kalau tidak dikeluarkan juga tidak bisa memperlancarkan ASI. Yang kedua, kalau seorang ibu tersebut tidak suka dengan sayur katuk, apa yang terjadi? Sedih kan? Kalau sedih apa yang terjadi? Hormon oksitosinnya menurun. Turun nih Bu ya, langsung turun ya, betul. Sayur katuk itu istilahnya bukan memperlancar ASI, tetapi menambah vitamin dari kondisi tubuh ibu, sehingga ibu bisa mengeluarkan vitamin untuk ASI anaknya. Ya. Kan katuk bisa diganti dengan yang lain, misalnya sayur bayam gitu ya, sayur yang hijau-hijau yang lain bisa. Jadi intinya booster itu adalah sesuatu yang disukai, ya. Pijat oksitosin yang dilakukan oleh suami juga itu suatu booster. Nah itu maksud saya. Jadi ya namanya iklan kan wajar-wajar saja ya. Oh booster ini bagus, booster ini bagus. Kalau saya sebagai konselor tidak pernah menjudge ya. Oh booster yang ini bagus, tidak. Yang namanya booster adalah sesuatu yang disukai oleh seorang ibu, terutama ibu menyusui, itu adalah suatu booster yang baik untuk meningkatkan hormon oksitosin. Gitu, Teh Ulfa. Iya, Ibu, terima kasih. Jadi satu kata ya Bu ya, cinta ya Bu ya, booster. Iya, benar. Cinta, ya. CINTA ya Bu ya. Baik. Terima kasih Ibu atas pencerahannya, menjadi suatu insight baru ya buat kita teman-teman semua. Nah, ini ada satu pertanyaan terakhir nih Bu, yang mungkin bisa dijawab oleh Bu Indi yang kaitannya dengan regulasi rumah sakit dari Asia 6769. Terkadang dari pihak rumah sakit dan juga nakes ada yang menganjurkan pemberian susu formula, itu bagaimana pandangan dari Ibu Indi? Mangga Ibu. Ya, tadi sudah sedikit digambarkan juga di program BFH ini. Ya, harusnya memang kita itu mendukung ASI eksklusif justru, di mana rumah sakit itu menyediakan pelayanan regulasi yang mensupport ASI eksklusif, bukan malah
menyediakan seperti susu, formula dan sebagainya. Bahkan sekarang sudah ada undang-undangnya bahwa betul ya Bu Mairita, ada undang-undangnya di mana ada kena sanksi ya Bu Mairita ya. Benar, Bu. Bahwa ya Bu Mairita mungkin lebih tahu undang-undangnya di mana kalau salah satu tenaga kesehatan membantu menjual produk dan sebagainya itu kena ya Bu ya, dan bahkan sudah ada kasusnya. Nah jadi harusnya kita tidak melakukan seperti itu yang betulnya. Nah makanya dengan kita mencoba mensosialisasikan Baby Friendly Hospital Initiative ini agar ini diketahui oleh bersama, ini sudah menjadi program dunia. Harapannya ini adalah semua program fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatannya pun mempunyai persepsi yang sama. Bukan hanya di ruang maternal, tapi di ruangan semuanya, dan kita menjadi lebih ramah. Maksudnya bisa aja pasien dirawat dengan kasus lain, misalnya dirawatnya karena penyakit apa gitu ya, penyakit misalnya di medikal atau di ruang bedah, akan tetapi dia dalam masa-masa menyusui. Nah, kadang praktisnya, udahlah, udah lagi dirawat, susah juga, sehingga kita karena tidak menyediakan fasilitasnya, sehingga seolah-olah membenarkan bahwa akhirnya diganti PASI, ada dalam darurat. Nah, tapi dengan tidak menganjurkan tadi pumping per 3 jam, ya otomatis tidak akan terproduksi kan, tidak akan terangsang produksi selanjutnya karena ada waktu terhenti ketika dirawat. Nah ini harapannya bahwa semuanya sama, fasilitasnya juga kita adakan bersama, dan kita pun terbiasa menanyakan ke pasien apakah ibu sedang menyusui atau tidak gitu. Jadi itu menjadi assessment yang penting ketika menerima pasien, sehingga bila memang dia sedang menyusui, pastilah di ruang rawat inap kita itu punya loh kulkas untuk, karena pegawai pun ada yang menyusui. Kalau misalnya pegawainya tidak ada yang menyusui tapi ruangannya pun tidak menyediakan, ya artinya dengan ibu bekerja pun kita belum sensitif. Itu akan menjadi PR bersama saya rasa ya, baik bagi institusi tersebut, karena kewajiban kita ya bagi pekerjanya, ya bagi pasien, ya bagi keluarga, bahkan untuk pengunjung. Sekarang di mal-mal kan sudah ada nursery room, ada pojok laktasi, dan ini menjadi program semua, apalagi di fasilitas pelayanan kesehatan. Kita adalah orang yang punya privilege, dianggap lebih tahu mestinya ya Bu ya Bu Mairita ya, bukan penggiringan. Ya, ada beban tanggung jawab moral kita apabila memberikan informasi yang salah ya. Mohon ditambahkan Bu Mairita. Jadi benar Bu. Mangga ditambahin. Jadi benar dari Bu Windy ya. Kadang-kadang yang kita temukan di lapangan itu malah kita sebagai, mohon maaf ya, tenaga kesehatan yang malah menjerumuskan pasien sendiri gitu loh. Misalnya dari Bu Windy tadi ya, bayi baru lahir tidak sabar, misalnya orang tuanya atau neneknya. Nah, bagaimana kita edukasi ke orang tua menjelaskan bahwa 0 sampai 3 hari itu ASI yang akan keluar itu berupa kolesterolnya cuma berapa tetes. Kalau saya menjelaskan ke pasien ya, kalau saya kan tiap hari keliling ke pasien, itu saya menjelaskan bahwa ASI itu memang tidak seperti keran yang mengalir kalau 3 hari pertama ya. Jadi masih tetes-tetes, paling banyak 5 tetes. Dan bentuk dari lambung bayi itu masih seujung jari saya kalau saya menjelaskan seperti itu. Kebayang nggak Ibu kalau Ibu memberikan susu formula dengan 10 cc sampai 20 cc saja hari pertama, karena kembungnya lambung bayi, kemudian bayi muntah, kemudian tiba-tiba nanti kalau di istilah kalau Ibu awam kan kita tidak bisa menjelaskan secara medis ya. Saya menjelaskan secara umum, masuk ke paru-paru apa yang terjadi, anak Ibu bisa terjadi masalah, kemudian gangguan pernapasan dan lain sebagainya. Kita takutkan aplikasi ya Bu Windy ya. Nah, kita takutkan dan itu sering. Nah, itu yang kita Bu Windy, dukungan dari kita. Yang kedua, saya ingin ya, yang inginnya mungkin kalau Bu Windy mungkin karena rumah sakit sudah besar, sakit sediakanlah waktu untuk tenaga perawat kita khususnya ya. Atau perawat kasih waktu untuk 15 menit saja, walaupun misalnya megang pasien, terima dulu. Karena apa? Itu kunci sukses supaya dia bisa memberikan ASI eksklusif. Karena kalau 1 hari 2 hari aja tidak melakukan pumping secara rutin, biasanya hari ketiga itu saya sendiri sudah
pernah Betul. melakukan penelitian selama 2 tahun terhadap teman-teman sejawat dan terjadi memang. Ya mungkin ya kebijakan ini Betul, sudah betul. dilaksanakan ya Bu Indi ya. Apalagi momennya tepat sekali ya. Iya. Kita merayakan ASI ini, temanya juga sama. Ini sangat membantu kita ya. Terutama kita tenaga medis yang sangat dibutuhkan masyarakat. Tetapi kita juga manusia ya Bu. Kita juga manusia yang kita juga punya kewajiban menyusui terhadap anak kita, kita dibutuhkan masyarakat, gitu Bu. Ya, ya. Betul, betul. Iya. Betul sekali ya Bu ya, apa yang disampaikan Bu Indi dan juga Ibu. Baik Ibu, tampaknya kita sudah di penghujung acara Instagram Live hari ini Bu, karena waktu juga sudah sangat terbatas sekali dan sekarang sudah saatnya untuk quiz time. Nah, pada Ibu Indi dan juga pada Ibu Mairita, saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas informasi, kemudian sharingnya, pengalaman, dan juga semuanya, aura, semangat yang ibu-ibu ini berikan kepada kami semua ya yang hadir di live Instagram siang hari ini. Semoga bisa menjadi sebuah bekal panduan berharga untuk kita semua nih, bisa semakin percaya diri untuk mewujudkan ASI eksklusif bagi ibu bekerja. Begitu Ibu ya. Terima kasih. Semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan. Ibu, terima kasih Ibu Mai Rita dan juga Ibu Windy. Sekarang teman-teman, ya, terima kasih Bu Ulfa. Meninggalkan rumah. Ya, terima kasih sama-sama Ibu. Nah teman-teman, kalian yang masih stay tune di live siang hari ini jangan pergi terlebih dahulu karena sekarang saatnya adalah quiz time ya. Oke, panteng terus ya. Nanti saya akan memberikan pertanyaan yang kemudian teman-teman semuanya harus menjawab di kolom hadiahnya Bu ya. Siapa yang masuk akan mendapatkan door prize yang sangat menarik. Oke. Tunggu ya. Teman-teman, jangan lupa siapkan jempol sama HP-nya. Siapkan jempol dan HP-nya ya, karena kami sudah menyiapkan begitu banyak pertanyaan ya. Dan itu artinya apa? Artinya adalah semakin banyak door prize yang kemungkinan bakal kalian peroleh. Oke, saya pindah dulu ya ke akun Chromecast RSS. Oh, yang ya, tapi masih dia pakai akun ini. Itunya udah ditutup yang akun depan. Oh ya. Oke. Kedengeran? Halo semuanya. Halo. Waktunya untuk Muisa. Kita pantengin ya, dengerin baik-baik pertanyaan dari aku. Baik, oke mulai ya. Pertanyaan pertama. Sebutkan tanggal peringatan ASI sedunia. Tanggal berapa? Yuk, ayo berapa? Ayo, siapa? Buat teman-teman semuanya yang tahu jawabannya tinggal dia di kolom komentar. Ayo, tanggal berapa peringatan dari ASI sedunia? Ini banyak pertanyaannya. Di jawaban guys. Ayo, terus kita beri waktu 10 detik nih. Kalau sampai nggak ada jawaban kita lanjut. Ada. Siapa pun yang Nagita. Selamat ya. Oke, lanjut pertanyaan kedua.
Apa tema WBW tahun 2023? Ayo. Tema WBW tahun 2023. Ayo. Tadi masuk. Tadi udah disebut sama Teknopol. Ayo. DM. Yang menang DM ke akun DPK boleh, ke IPMI juga boleh, atau ke Prongkes juga boleh. Silakan. Ayo. Apa tema WBW tahun 2023? Ayo. Temanya apa? Sudah ada Bu. Belum. Ayo nanti dulu. Ini lumayan panjang sih ya. Hitung. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, Eksklusif bagian 2, ketiganya. 1. Ada yang jawab? Atau masih mengerti? Ini pertanyaan panjang. Ya lumayan. Pakai bahasa Inggris tadi. Tadi ada. Ada 2 yang jawab, jadi dua-duanya menang. Nggak apa-apa. Siapa ini? Rumah. Siapa sih? Sama Aksara. Rumah. Tiga-tiganya nggak apa-apa. Tiga-tiganya. Mantap lagi ya. Pertanyaan ketiga. Enggak. Apa kepanjangan dari BFHI? Ayo. BFHI itu apa? BFHI. Tadi dari makan Ibu Indi. Ayo BFHI. Panitia boleh ini nggak panitia? Ayo. Tuh, saya Depias.ic Baby Friendly Hospital Inisiatif. betul. Ada 3 orang nih, Roma sama Rizky Seli. Langsung DM aja ya. Itu ada 3 ya. Berarti ya. Ya, tiga-tiganya saya lanjut. Ini paling gampang banget ya, cepetan ya. Udah siap semuanya? Udah 7 berarti. Ya. Apa kepanjangan dari IPMI? Ayo. Ayo, jawab. IPMI. Belum ada. Oh ya, kemarin di akun DBK kita ada challenge ya, challenge bagi siapa yang re-upload Instagram hari ini di story-nya akan dapat Pemenangnya yang itu aja, jangan ya, ini yang belum. yang mendapatkan yang pemenang Ya, yang Julianti adalah Kusnia, Muhammad Ikatan Perawat Maternitas Anjas, Indonesia. Ya. Teman-teman challenge di akun DPK Ya. untuk upload story. Ini udah ada jawaban dari Ken ini. Ya, Julianti Kusnia, Ikatan Perawat Maternitas. Boleh satu lagi nih dapatnya dari 2 orang. Satunya Napitu Kulunovi. Ya udah dua ya. Ya 2. Oke. Selanjutnya ya. Nah, pertanyaan lagi ya. Dua Siapakah berarti udah 9. Ketua IPMI Jawa Barat? Ketua IPMI Jawa Barat. Ibu cantik pokoknya yang paling cantik tadi. Tadi kamu cantikan aku. Terus kita cantik. Ayo. Ketua IPMI Jawa Barat. Belum ada. Benar. Ibu cantik.
Elsa. Siapa dia? Elsa siapa dia? Elsa ya, temannya Elsa. Lanjut. Ada dua itu ya? Ada dua. Oh, satu aja ya. Berarti udah 10 berarti. Selanjutnya, pumping dilakukan tiap berapa jam? Pumping berapa jam? Jawabannya 3 jam bukan? Ini bapak-bapak jangan mikir yang aneh-aneh ya. Tuh ada yang jawab tuh. Ada tuh ke rumah sama Iriana Dita 3 jam. Nah, lanjut pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya, apa kepanjangan dari DBF? Ayo yang lain. DBF apa? DBF. Yang sudah menang sudah ya. Layak sama yang lain ya. Ayo DBF kepanjangannya apa? Ya, yang menang di direct breastfeeding. Ya. Dia Rizky Sally. Sah ya Rizky Sally. Lanjut. Boleh lah. 2 ini kasihan nih sama akun Umay 1904. Boleh 2. Udah 14 ya. Jangan lupa langsung DM ya ke Instagramnya DPK. Masih ada hadiahnya? Ada. Oh, banyak itu ada. Banyak. Ayo lanjut. Nah, ini gampang banget ya. Ya. Dengar. Tanggal berapa hari kemerdekaan Indonesia? Wah, ini mah udah. Yang udah sudah. Yang belum. Masana belum itu Anissa. Ya, sama Febriani udah ya. 2. Berapa total? 16. Lanjut. Masih ada pertanyaannya? Masih ada. Kadonya masih ada. Ya, lanjut. Gampang lagi. Apa kepanjangan dari IMD? Yang belum menang ya, ya. Jangan lupa teman-teman yang sudah katanya dapat jadi pemenang, tolong follow di 3 akun tersebut ya. Harus follow Promcat, DPK dan juga Penny ya. Kalau nggak follow, gugur. Screenshot. Nah, harus jangan lupa screenshot kalau sudah follow. Ini yang jawab Kak Rumah terus nih. Jangan ya, yang lain ya. Yang lain ya. Ya, ini nih adanya akun Wahyuni, inisiasi menyusui ini. Wahyuni. Oke. Nah, selanjutnya. Satu aja yang ini. Ya. Nih, rada susah nih ya. Sebutkan 2 langkah dari 10 langkah menuju keberhasilan menyusui. Coba banyak 2 langkah. 2 dari 10. Sebutin 2 dari 10. Ayo 2. Ayo, kita kegiatan kali ini yang jawab pintar nih. Nyimak tapi bisa jawab ya. 2 aja deh, cukup 2. Yang berat ini. Rawat gabung. Bener, rawat gabung.
Oke. Lagi. Lagi pertanyaannya. Masih ada dua. Kebijakan kompetensi staf dan rias Dwi Asti. Tadi udah menang kan? Udah menang. Mbak Dwi udah menang belum? Belum. Oke. Nah, sama Mbak Dwi Asti.IT. Ya, oke. Pintar dan menyimak. Oke. Kebijakan kompetensi staf perawat. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya. Masih ada nggak? Ada. Selanjutnya. Tadi nih, yang tema WBW 2023 katanya ada WBW 2023. Temanya apa? Tema besarnya, tema dunianya. Cari aku di Google ke ayah. Kopas langsung masuk. Ayo, WBW apa? Temanya WBW 2023. Duilas, ntar dulu. Biar cuti lagi, enabling Yang lain yang belum dapat biar kebagian semuanya. Ayo jadinya. Ibu tapi itu mah itu acaranya. Gak ada yang jawab nih. Yang jawab Dwi Asti lagi. Doa itu. Yang lain. Ya, yang lain. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Apa? Susah. Enabling. A difference for working parents. Oke. Karena waktunya udah mau habis, pertanyaan terakhir. Gampang banget. Siapakah Ketua DPK PPD RSOS tahun ini? Sampaikan kamu. Gak ada jawab. Ulangi pertanyaannya ulangi. Kan? Ganjar, salah. Kan siapa ini? Pak Ganjar 2022 kan ya? Siapa? Belum ada yang datang. Pak Ketua dan siap, bisa jawab, jangan dikasih apa-apa, dicoret. Jadi jawabnya Pak Ganjar terus. Wah, Muhammad Anjas. Lu Muhammad Anjas tuh. Ya, Pak Sandy Kapi itu benar tuh. Ya, kita di sini. Oke, karena kabinet berakhir sudah Instagram Live yang hari ini. Dari kami, mohon maaf jika ada kekurangan dan sampai jumpa lagi di Instagram selanjutnya. Jangan lupa disimpan. Langsung di nomor.